Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang perlunya suntikan ketiga atau booster vaksin COVID-19. Sebetulnya fenomena dibutuhkannya suntikan ketiga ini sudah disadari sejak beberapa bulan yang lalu. Ya, mungkin setengah tahun yang lalu sudah ada eksperimen menggunakan hewan percobaan. Dan pemerintah kira-kira 2 bulan yang lalu sudah mengimplementasikan hal ini pada para nakes ya dengan suntikan ketiga. Kenapa kita membutuhkan suntikan ketiga? Bagi yang sudah mendapatkan suntikan ke-1 dan kedua, maka vaksinasi ini akan meningkatkan kadar antibodi di dalam tubuh kita. Ya, 2 minggu setelah suntikan kedua, titer antibodinya bisa di atas 1000 unit per mililiter darah. Tetapi sebulan kemudian kadarnya akan turun menjadi separuh dari semula. Lalu bulan depannya lagi berkurang lagi dari yang sebelumnya. Bulan depannya lagi berkurang lagi dari yang sebelumnya sampai akhirnya jumlahnya turun terus, dan setelah 5-7 bulan kadarnya begitu rendah sampai akhirnya tidak terdeteksi. Apabila kita disuntik kali ketiga, apakah itu berarti kita mulai dari nol? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena tubuh kita memiliki memori kekebalan. Hanya saja, kalau boleh saya pinjam istilah, kita perlu merefresh kekebalan tubuh kita dengan suntikan ketiga atau booster ini. Itu yang sudah 2 kali vaksin. Bagaimana dengan yang penyintas, artinya yang sembuh dari penyakit COVID-19? Yang sudah sembuh itu memiliki kekebalan juga, kekebalan alamiah di dalam tubuhnya, paling tidak bertahan memadai selama 3 bulan. Setelah itu ya prosesnya sama dengan yang sudah divaksinasi. Setelah sembuh, punya kekebalan, bulan berikutnya akan turun, dan setelah 3 bulan kadarnya bukannya hilang, tetapi tidak lagi memadai. Karena itu kita membutuhkan refresh ya, supaya kekebalannya naik kembali. Itu fenomena yang terjadi. Dan konsekuensi yang ada di masyarakat ya, setelah dengan adanya pelonggaran berbagai peraturan, muncul persyaratan. Boleh ikut ke sini, boleh masuk ke sini. Syaratnya sudah 2 kali vaksin. Apakah ada yang salah di sini? Tidak ada yang salah. Yang perlu dipertimbangkan adalah kapan selesai 2 kali vaksinnya. Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau selesai 2 kali vaksinnya masih dalam 6 bulan, orang tersebut masih aman, masih imun. Bagaimana kalau selesai vaksinasinya itu 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu? Waduh, bukan tidak punya antibodi ya, tapi ada kadarnya sudah rendah. Yang repot juga adalah kalau ada persyaratan, oke, minimal yang boleh masuk adalah sudah 1 kali vaksinasi, 1 kali suntikan. Ini juga perlu pertimbangan. Kapan suntikan pertama itu diterima? Kalau baru beberapa hari, maka antibodinya belum terbentuk. Karena antibodi akan terbentuk setelah beberapa hari, mungkin seminggu, naik, kemudian akan turun lagi. Sehingga dibutuhkan suntikan kedua. Itulah sebabnya kita perlu menyikapi betul 2 kali sudah, atau 1 kali sudah. Tetapi permasalahannya adalah kapan. Yang harus kita lakukan adalah tetap waspada, karena kalau kita hanya mengikuti syarat ini,
Misalnya, kalau yang lewat 6 bulan tidak boleh masuk, itu juga tidak praktis ya. Jadi kesadaran harus dari diri kita dengan menjaga prokes. Dan upayakan dan kejar kesempatan untuk mendapatkan booster atau suntikan ketiga, dan ini sudah menjadi wacana pemerintah ya, tahun depan atau setelah jumlah yang divaksin 2 kali mencapai 50%. Mudah-mudahan bisa dipercepat implementasi suntikan ketiga ini. Tapi sebelum itu tercapai, yuk kita disiplin prokes, jaga makanan, dan berbagai hal yang pernah saya singgung di video sebelumnya. Keep safe, keep healthy. Sampai jumpa di video saya berikutnya.